tentang ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang kita selaku umat Islam dan juga selaku orang yang beriman kepada Allah, salah satu daripada taatil qalb, ketaatan hati itu salah satunya adalah ridho dengan ketentuan Allah. Kalau kita tidak ridho dengan ketentuan Allah, berarti ya kita maksiat sama Allah. Karena hatinya nolak. Kalau hatinya nolak dengan ketentuan Allah, ya maksiat sama Allah ya. Semua yang ditentukan sama Allah yang kita harus ridho. Kalau kita berhadat, bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bima syi'atillah. Kebaikan dan kejelekan semuanya itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu salah satu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di sini diterangkan ar-ridho bil qada. Ridho dengan ketentuan Allah itu yang nafi hilang atau tidak ada, ma'ahu bersamaan dengan ridho itu al-i'tiradu 'ala Allah, ngeritik sama Allah. Jadi ketika kita al-qadha sama qadar. Apa perbedaan qadha sama qadar? Qadha artinya ya ketentuan, qadar juga takdir Allah. Tapi apa sih perbedaan antara qadha dan qadar? Kalau qadha itu ya adanya semua al-mawjudat, semua yang ada itu sudah ada di Lauhil Mahfuz secara berkumpul. Mujtami'ah, terkumpul semua yang ada itu yang ditentukan sama Allah sudah ditulis di Lauhil Mahfuz, keadaannya berkumpul. Misalkan kita sudah ditentukan dari mulai kita diwujudkan oleh Allah sampai akhir hayat kita, itu sudah ditentukan oleh Allah di Lauhil Mahfuz mujtami'ah. Keadaan kita hari demi hari, 1 jam, 2 jam, 1 detik, 2 detik, 1 jam, 2 jam, seminggu, 2 minggu, sebulan, setahun, terus itu berada di satu tempat terkumpul. Nah, adapun qadar ya adanya itu mutafarriqah fil aqyad ba'da husuli syara'itiha. Jadi adanya si qadar itu ya adanya berpisah-pisah pada benda atau pada wujud, berpisah-pisah. Tapi itu pun setelah mendapati syarat-syaratnya. Jadi kalau yang tadi qadar itu berkumpul. Nah, kalau qadar adanya itu mutafarriqah. Ada yang 1 jam baru dikeluarin, 2 jam, itu takdir namanya. Atau sebulan ini fulan bakalan begini, itu kan qadar. Tapi kalau ketentuannya sudah ada di Lauhil Mahfuz. Kalau adanya di Lauhil Mahfuz terkumpul, misalkan si fulan bin fulan hidup misalkan 70 tahun. Semua keadaannya ini fulan sudah ditentukan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Nah, adapun kejadian, entah itu kebaikan yang ketentuan, entah itu kebaikan atau kejelekan, nah itu takdir. Oh, bulan depan itu takdir Allah.
Paham nggak? Ya. Tapi ada di dalam mahfud. Semuanya di dalam mahfud. Begitu turun, nih tahun depan fulan, misalkan bakalan dapat duit 1 miliar. Seperti itu. Ya. Ya. Oh, jangan 1 miliar, ini namanya 10 miliar misalkan ya. Begitu. Kapan ya itu? Takdir Allah. Dan semuanya sudah dikumpul di sana ya. Ini fulan bakalan kaya, ini fulan bakalan kaya. Nah takdirnya sedikit takdir. Nah kita sebagai umat, sebagai orang Islam ya harus ridho dengan qada dan ridho dengan takdir. Kita beriman dengan qadanya Allah dan juga beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah ditentukan di sana sudah kita beriman sama Allah. Beriman dengan qadanya Allah. Yantafi ma'ahul i'tiradu 'ala Allah. Dengan kita ridho dengan ketentuan Allah itu hilang sudah. Kita nggak boleh kritik sama Allah. Karena semua yang terjadi sama kita sudah ditentukan sama Allah. Ya memang itu. Misalkan contoh, ada orang karena dia nggak percaya, nggak beriman sama takdir Allah, nggak beriman sama ketentuan Allah, akhirnya dia nggak kuat, saking kepengen apa? Misalkan jabatannya nggak mau lengser, misalkan. Akhirnya dia cari dukun, cari paranormal supaya apa? Jabatannya itu nggak lengser. Ya. Terus dia kan otomatis karena dia berusaha datangin dukun atau datangin paranormal, akhirnya merasa wah ini apa namanya ikhtiarnya dukun ini. Padahal itu semuanya sudah ada ketentuan. Misalkan contoh 1 periode, 2 periode, nah 3 periode karena ingin bertahan dia datangin paranormal, dukun apa segala macam supaya jabatannya nggak lengser. Ya, subhanallah, misalkan ini contoh, misalkan ternyata 3 periode dia berhasil, itu semua sudah ditentukan. Paham nggak? Ada orang pengen kaya, akhirnya dia menumpang misalnya. Sebenarnya kan numpang itu nggak semua orang numpang itu bisa kaya. Banyak orang yang numpang jadi gila banyak, ya. Nggak semua orang numpang itu bisa kaya. Nah, adapun dia kaya, ya memang sudah takdirnya, kodoknya di sananya sudah tertulis di lauhul mahfuz. Ini orangnya kaya, cuman saat apa? Berusahanya dia, ikhtiarnya dia salah. Nah itu yang akan dicatat, akan dihisab, akan disiksa sebab usahanya dia. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memaksakan seseorang hambanya Allah kecuali usaha. Nah usaha ini kalau di dalam kitab Ihya itulah yang bakalan dimuakhad, artinya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diperhitungkan. Contoh ini. Ada yang namanya gini contohnya, ada ini ketika ada satu ayat turun kepada Rasulullah, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum. Kata Allah, kamu tampakkan atau kamu sembunyikan, yuhasib, Allah akan memperhitungkan. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau yang nampak itu kita hitung nggak apa-apa, jelas itu dihisab, memang sudah nampak. Ya sekarang kalau yang terlintas di dalam hati kok kita dimuakhad, kita diperhitungkan oleh Allah. Ya Allah, kayak Rasulullah kalau begini kita nggak bisa lepas dari apa? Dari yang tersembunyi, khatir, namanya
Khawatir lintasan setan itu manusia nggak pernah lepas. Ada. Contohnya terlintas dalam hati itu, kayak lihat perempuan terlintas tiba-tiba. Apakah itu akan dihisab oleh Allah? Akhirnya begitu sahabat nanya kepada Rasulullah, Rasulullah kalau begitu, apa kata Rasulullah? Jangan kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi. Qalu ata'na wa asayna. Kami taat dan kami langgar. Itu ketentuan Allah. Nggak boleh kamu ngomong begitu. Kulu katakanlah wahai sahabat-sahabatku apa? Ata'na, sami'na wa ata'. Kami dengar dan kami taat. Sudah. Itu karena itu turun dari Allah. Jangan banyak kritik sama Allah. Akhirnya turunlah ayat. Ayat itu dulu maafin anfusikum wa tukhfu hasibukum illa terus saya berfirman liman yasha wa ya'adhibu man yasha wa ala kulli syai'in qadir. Terus la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah itu ayat dari awal itu ya, wa itu ma fi anfusikum wa tukhfu sampai ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu ayat turunnya 1 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan. Jadi sahabat tuh khawatir terus lintasan yang di dalam hatinya akan dihisab oleh Allah. Sedangkan yang namanya khawatir lintasan itu tidak dimuakhad, tidak disiksa, artinya tidak dihisab. Ada khawatir ya, ada mailun, ada khawatir, ada mailun, ada i'tiqadun, ada hamun. Pertama, lintasan dulu. Contohnya, ada perempuan di sana. Kita lihat ada perempuan di sana. Di belakang kacanya ada perempuan. Terlintas dalam hati kita tiba-tiba, mana nggak dengar, raya enak, ayo. Terlintas. Ini khawatir. Ini dihisab nggak? Kata Imam Ghazali enggak. Selama tidak muncul yang namanya mailun, condong. Pertama khawatir dulu, mana kan benar pewajudan. Akhirnya condonglah kita. Begitu condong, kalau kamu turutin terus, muncullah yang namanya i'tiqad, keyakinan, kepercayaan bahwa yang akan saya lakukan itu benar. Jelas ya? Dari awal sampai yang ketiga ini nggak dihisab, karena masih perang di sini antara hawa nafsu, antara lupatu syaitan, bisikan khawatir syaitan sama khawatir malah perang dulu. Tapi kalau sudah hamun keinginan, inilah yang dihisab. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hamun itu berusaha, berarti keinginan. Kalau sudah keinginan, sudah masuk ke dalam ikhtiar, masuk dalam apa, di bawah ikhtiar kita, berusaha kita. Nah ini yang akan dihisab. Amin. Jelas ya? Jadi ridho bil qada yang tafi ma'ahul i'tiradu 'ala Allah. Jadi ridho dengan ketentuan Allah itu hilang, ma'ahu beserta ridho dengan qada itu al-i'tiradu 'ala Allah, mengkritik Allah. Tak boleh. Kalau kita sudah iman dan ridho dengan ketentuan Allah, ya sudah, jangan kritik Allah. Jangan kamu berani-berani mengkritik Allah, karena kita sudah sudah beriman dengan qadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus wa yabqa ma'ahu talab lima yanbaghi an yutlab. Tapi walaupun kita ini ridho dengan ketentuan Allah, wa yabqa, tersisa atau masih ma'ahu bersama ridho tadi, atau laku mencari apa? Mencari apa? Mencari lima yang bagi an yutlab, mencari sesuatu
yang semestinya kita cari. Contoh, kita sakit, Allah takdirkan kita sakit, kita ridho, itu udah takdir Allah. Tapi walaupun kita ridho, tetap kita dianjurkan untuk ikhtiar, untuk mencari sesuatu yang mestinya kita cari. Apa sih yang bisa menyebabkan kita sembuh? Ya minum obat atau berusaha datang ke dokter. Datang ke dokter untuk apa? Untuk berobat, untuk menghilangkan rasa sakit atau rasa nyeri. Tapi walaupun dengan demikian kita ridho. Orang yang berusaha ke dokter bukan berarti gak ridho sama ketentuan Allah. Contoh lagi, kita bodoh. Ada orang ridho dengan kebodohan, tapi dia gak mau cari supaya menghilangkan kebodohannya. Itu bodoh namanya. Kalau kita yang gak ngerti ya cari. Paham ya? Jelas ya? Jadi walaupun kita ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya tetap kita mencari sesuatu yang mesti kita cari. Makanya ada ridho bil qada, tapi tapi di sini wala yalzam ridho bil maqdi. Tapi enggak harus kita ridho dengan sesuatu yang sudah ditentukannya. Contoh, kita miskin, kita ridho dengan ketentuan Allah. Ada fulan Z gak punya duit, ditakdirkan miskin. Iya, bukan berarti dia ketika dia ridho dengan ketentuan Allah terus dia gak mau ikhtiar, yaitu salah. Al-maqdi yang ditentukannya, kodok ketentuan, al-maqdi yang ditentukan. Yang ditentukan ini mesti kita cari. Apa penyebab kita ini syarat rezekinya? Apa sih yang menyebabkan kita gak dapat rezeki? Kemungkinan saya berbuat dosa, tinggalin dosanya. Oh, misalkan kita ini gak baca Aurat, gak baca Quran, ya baca. Nah, itunya jangan kamu ridhoi. Kamu baru berusaha. Tabiatul insan itu aja. Ya, hakikat insan itu jahil, bodoh. Kita ini kan bodoh hakikatnya. Ya kita memang harus ridho. Memang seperti itulah manusia. Tapi ya kita harus mencari sebab ketidaktahuan kita. Jadi usaha untuk melepaskan dari yang ditentukan itu boleh. Adapun yang ditentukannya kita harus kodoknya, kita harus ridho. Paham ya? Ridho sama kodok. Kodok saya ulangi lagi karena tadi yang baru datang. Yang namanya kodok itu adanya di Lauhil Mahfuz secara terkumpul. Sudah ditentukan di Lauhil Mahfuz secara terkumpul. Fulan tinggal dari usia dari pertama dari semenjak di perut ibunya sampai dia lahir, terus sampai usia meninggalnya sudah ditentukan oleh Allah. Sugi apa kabeh ana ning ketentuannya Gusti Allah. Nah, ada pun yang berpisah-pisah. Oh, bulan depan atau tahun depan dapat rezeki, bulan depan dapat rezeki. Nah, ini namanya enggak. Dan itu dua-duanya kita harus beriman dan ridho. Terus wal harabu mimma minhu yuhrab. Dan bersamaan dengan ridho itu kita juga harus lari dari sesuatu yang memang semestinya kita lari. Contoh, sampean ngene ini dermaga. Lagi rame-rame nih uang
Terus sampai ngomongnya, wah kita hidup makin wis bakal jadi mati ya mati deh. Sampai pakai motor lewat truk apa nyebrang nengor wae dan bunuh diri ya, bunuh diri. Ya harap mamin harap yang memang semestinya kita menghindar ya menghindar. Ada bom ya kita perlu menghindar. Bapak, kayak contohnya dulu waktu di saat ada gunung meletus, saya nggak pernah sebut gunung meletus, orang pada lari, dia nggak lari karena mau jaga gunung, terus kayak dia hidup, ya salah, mau muncul di asapnya apa berbentuknya apa petruk apa sih petruk artinya truk tinggal bahasa Arab ya Pak, petruk apa? Truk tinggalkan ya sudah us baru butir petruk ya beli melayu sing gunung ya mati gesek ya. Jadi apa namanya, kita diperintahkan untuk beriman dan ridho dengan ketentuan Allah, tapi adapun yang ditentukannya sababiahnya ya kita cari, ya sababiah sembuhnya ya kita cari, sababiah keselamatannya yang kita harus cari. Ya, paham ya? Nah, di sini fa idza ra'ayna man yaf'alu ma'siyatan minal ma'asi yajibu 'alaina an nardha bima waqa'a minhu bi'tibarihi min qada'illah wa hikmatihi walakin la yajuzu an nardha bima sadara minhu bi'tibarihi min fi'lihi wa ikhtiyarihi. Kita ini kalau kita melihat orang yang melakukan maksiat, maka wajib bagi kita ridho. Ridho apa? Bima waqa'a minhu bi'tibarihi min qada'illah wa hikmatihi. Ada orang melakukan maksiat, ya kita harus ridho dengan kejadian itu, karena itu semuanya sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita nggak boleh ridho dengan sesuatu atau maksiat itu yang muncul dari dirinya orang ini. Kenapa? Karena itu dari ikhtiarnya orang ini. Paham gak? Ada orang terbunuh, ya sudah itu ketentuan Allah. Tapi kelakuan atau yang dilakukan sama yang orang yang membunuh ini, ya kita nggak boleh gitu. Artinya namanya itu kemungkaran. Kemungkaran itu yang nggak boleh kita kejadiannya ya sudah kita harus ridho. Ya udah kejadian. Tapi yang muncul dari orang itu atau kemungkaran yang dilakukan sama orang ini atau kezaliman yang dilakukan sama orang ini ya nggak boleh. Malah kalau kita baca di surah Taufik ya termasuk maksiatnya hati itu kalau kita melihat maksiat, ya melihat maksiat walaupun dari jauh, ya walaupun dari jauh. Ketika kita ridho, ya entah itu maksiat yang dilakukan sama kita ataupun orang lain, kita mau berbuat maksiat atau berbuat kemungkaran terus senang, ya karena dan sampai menikmati, saya nggak tahu banget, nikmat berbuat maksiat nih, ini mah sudah dia melakukan maksiat dan dosa, terus merasa nikmatnya juga dosa. Atau yang dilakukan sama orang lain, min ghairihi. Ada orang berbuat maksiat, berbuat kemungkaran atau berbuat kezaliman, walaupun kitanya di Indonesia, kejadiannya ada di Amerika. Kalau kitanya menikmati dengan kemungkaran yang ada di sana, itu pun min ma'asil qalbi, termasuk maksiat hati. Paham ya? Jelas ini. Makanya di sini kita diajarkan sama Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad agar supaya apa? Agar kita selaku orang mukmin, selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus ridho dengan ketentuan Allah, tapi tetap kita harus mencari sebabnya atau apa namanya,
dengan sebabnya al-maqdinya agar supaya apa? Agar supaya kita terhindar. Contohnya nih. Dulu Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, di sini diriwayatkan bahwa pernah terjadi Sayyidina Umar bin Khattab hina kharaja ila Syam. Beliau keluar ke negeri Syam. Lalu beliau mendengar anna ta'un qad halla biha, bahwasanya ta'un wabah telah turun ke kota Syam. Terus faraja awalnya ini Sayyidina Umar begitu dengar ada ta'un di kota Syam, beliau nggak mau masuk. Raja salamnya turun, dia pulang lagi, nggak mau masuk. Faqala lahu Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu Sayyidina Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, "Afiraran min ghadabillah, kamu ini lari ya Amirul Mukminin dari takdir Allah." Faqala Umar, "Law ghairuka qalaha ya Abu Ubaidah, na'am nafirru min qadarillah ila qadarillah." Kata Sayyidina Umar, "Wahai Abu Ubaidah, kalau seandainya bukan kamu yang tanya, niscaya saya akan jawab apa? Naam, ya, saya lari dari takdir Allah kemana? Ke takdir Allah. Karena dua-duanya kan takdir. Terus, ara'aita law kana laka ibilun habatat wadiyan lahu udwatani ihdahuma khasabatun wal ukhra jadbah. Bagaimana pendapatmu wahai Abu Ubaidah, kalau seandainya engkau punya ibil, punya onta, lalu kemudian kamu angon, tiba-tiba ketika kamu angon ada dua wadi, lembah, di mana yang satu lembah ini rumputnya banyak, yang satu itu rumputnya nggak ada. Kira-kira mau dibawa kemana kamu, wahai Abu Ubaidah? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, alaysa in ra'aital khasbata ra'aita habidat bi qadarillah. Kalau kamu bawa itu ibil ke tempat yang apa? Yang tempat yang rindang, yang banyak rumputnya, apakah itu bukankah itu kamu apa namanya? Mendatangi atau ra'aita bi qadarillah, kamu aman itu dengan takdir Allah? Atau misalkan kamu bawa itu apa namanya? Ibilmu, ontamu itu ke tempat atau wadi yang tidak ada rumput sama sekali, bukankah itu pun sama kamu aman dengan takdir Allah? Dua-duanya tak takdir. Tapi kita manusia harus memilih. Kita dikasih akal harus milih. Ini kayaknya ada duit 1 juta, ini kayaknya ada 10.000, kira-kira milih di ya 1 juta. 1.000 diskon ya. Milih 1 juta pun ya takdir, milih 1.000 ya kan takdir. Gusti Allah mau baik, paham gak? Terus faja'a Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Tiba-tiba Sayyidina Abdurrahman bin Auf datang menengahi antara Abu Ubaidah dan Sayyidina Umar bin Khattab. Wa kana mutaghayyiban fi ba'di hajatihi. Waktu saat itu Sayyidina Abdurrahman bin Auf enggak ada. Faqala inna indi fi hadha ilman sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, saya punya ilmu, saya dapat ilmu dari Rasulullah. Apa? Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu 'alaiha. Kalau kamu mendengar ada ta'un di salah satu tempat, fala taqdamu 'alaihi. Janganlah sekali-kali kamu datang ke tempat itu. Posisi misalkan ta'unnya di Amerika, ya jangan kita ke Amerika. Ya, jangan. Fala taqdamu 'alaihi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha la takhruju firaran minhu. Tapi seandainya ta'un itu datang ke Indonesia, kitanya posisinya ada di Indonesia, ya nggak boleh lah lari. Itu ilmunya dari Rasulullah SAW. Fala takhruju firaran minhu fahamidallahu ma thumma sarah. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau pergi. Inilah salah satu ilmu yang diajarkan oleh Imamul Haddad Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ajil usul barakatihim
wa amitna fi tariqatihim wa muhafatin